Halo gengs, balik lagi di Raya Bercerita. Kali ini Raya Bercerita akan melanjutkan cerita tentang Kampung Lelembut dengan another of horror story. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan gak usah berlama-lama, don't go anywhere. Inilah kisahnya. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati di kampung ini dulu. Karena sebelum kampung ini berdiri, seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering gue dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Ada berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang gue dengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pusaka penjaga. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung, tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini gue akan ceritain detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbak Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampung gue. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanaman-tanaman liar. Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama menikah Mbak Putri dengan suaminya Menir, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak gosip yang berkembang bahkan sampai suami ke-14-nya beliau. Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak jauh dari desa gue. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbak Putri sering kali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesar gue. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnya kah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat gue merinding tiap kali gue ingat. Seingat gue, sampai saat ini gue gak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun, ibu selalu mengatakan bahwa gue seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita, Mbah Putri sudah menganggap gue sebagai anaknya. Sekarang, tiap gue ingat nama beliau, gue selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah gue lihat secara nyata. Namun wajah wanita itu selalu terkenang, termasuk ketika gue melihat Nini Towok. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbak Putri? Gue nggak tahu. Kembali ke cerita Mbak Putri. Disinilah dulu Mbak Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari patung itu terus bertambah lagi dan lagi sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengeringan itu muncul. Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan sebagai melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjelaskan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya
beliau juga bernasib sama ya. Lama-kelamaan tak apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit. Lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek gue membuka lahan pertama. Yang anehnya saat kakek gue datang, dia sempat bertemu di rumah Mbak Putri. Berceritalah kakek gue waktu itu, rumah Mbak Putri kabarnya ramai orang, suasana yang tidak mengenakan, dan benar saja, supaya rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti gue jelasin karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang. Jadi kelak gue akan menceritakan detailnya, bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya itulah Mbak Putri baru diketahui bahwa beliau adalah bahu lawean. Apa itu bahu lawean? Bahu lawean adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si bahu lawean, namun dengan catatan tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang bahu lawean, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan bahu lawean tersiksa, lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan, dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya bahu lawean hanya berakhir di pernikahan ketujuh, karena setelah pernikahan ketujuh, bahu lawean terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Mbak Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbak Putri bukan satu jin, melainkan satu pasukan jin. Dan cerita selanjutnya, yang berjudul Nyai Pigih. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigih, terutama warga RT 05. Karena kabarnya Nyai Pigih tinggal di daerah ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman, serta RT 05 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 05 juga adalah RT yang paling subur, sejuk dan nyaman, karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 05. Namun kenyamanan RT 05 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 05 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak membuncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman gue sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 05 dulu. Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi berdiri sendiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu itu apa? Itu pohon juwet. Sejak dulu pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri, karena menurut kabar pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa meminumnya dan menciumnya.
karena mitosnya aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk, kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah kutukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok, tok, tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet, ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Beberapa kali, dengan bekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan, meski membelakangi. Namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pegelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di almari baju Yudi, menatapnya dengan bibir senyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Oke geng, segitu dulu cerita dari Raya Bercerita. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan cerita dari Raya Bercerita berikutnya ya. Bye gengs.